Jangan sholat tahajud sebelum melaksanakan sholat sunnah taubat. Apakah betul seperti itu? Nah, jika pernyataannya seperti itu, maka tentu pernyataan seperti itu salah. Jika pernyataannya jangan sholat tahajud sebelum melaksanakan sholat taubat, maka pernyataan seperti itu salah. Yang benar adalah sholat tahajud akan lebih baik dilaksanakan setelah melaksanakan sholat sunnah taubat. Itu yang lebih bagus. Sebagaimana komentar dari ibu ini, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sholat sunnah yang pertama itu sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian setelah itu sholat sunnah tahajud, dan kemudian sholat sunnah hajat, kemudian sholat sunnah witir. Nah, ini patut kita contoh runtutan sholat malam yang begitu sangatlah baik. Sekarang kita kaji, kenapa runtutan sholat malam seperti ini itu adalah runtutan sholat yang paling baik. Pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul ketika hendak melaksanakan qiyamul lail, Rasul pertama tidur setelah sholat isya, kemudian Rasul bangun di sepertiga malam akhirnya, dan setelah bangun Rasul setelah bersuci, Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat, rakataini khafifataini, 2 rakaat yang enteng. Ulama berpendapat bahwa sholat yang 2 rakaat itu adalah sholat sunnah mutlak sebagai pembuka malam. Jadi secara logikanya seperti ini ya. Misalkan kita sholat 2 rakaat, itu baik sholatnya sholat sunnah wudhu ataupun sholat sunnah mutlak saja. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat taubat seperti bagaimana yang ibu laksanakan tadi. Kemudian yang ketiga baru kemudian sholat tahajud, kemudian sholat hajat, dan ditutup dengan sholat witir 5 kali sholat. Itu ibaratnya seperti ini loh, pembukaan, kemudian permohonan maaf, dan kemudian yang ketiga melaksanakan tugas yang memang harus kita laksanakan. Yang keempat, barulah kita meminta. Dan yang kelima, ditutup dengan ucapan terima kasih. Jadi kalau misalkan secara logika, 5 sholat yang kita laksanakan seperti tadi, maka yang pertama adalah pembukaan. Apa artinya pembukaan? Sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dibuka dengan cara melaksanakan ibadah. Seperti contohnya kita, misalkan akan meminta naik gaji kepada bos kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah pembukaan. Kalimat-kalimat pembukaan seperti mohon maaf, seperti sebelum saya mengatakan apa yang ingin saya katakan. Ibaratnya sholat pertama sebelum tahajud itu, baik sholatnya sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah wudhu, maka itu ibaratnya adalah pembukaannya. Kemudian yang kedua, sholat taubat. Sholat taubat itu adalah permohonan maaf dari segala dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Logikanya ketika kita ingin minta naik gaji kepada bos, sebelum kita minta gaji itu, kita minta maaf dulu dengan kalimat-kalimat, bos, mohon maaf sebelumnya. Pertama, saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya bos. Kemudian saya mohon maaf kepada bos karena hanya bos yang bisa mengabulkan keinginan saya. Misalkan seperti itu. Jadi sholat taubat itu adalah permohonan maaf kita sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah. Dan yang ketiga, barulah sholat tahajud. Inti daripada qiyamul lail adalah sholat tahajudnya. Jadi jika dilogikakan secara tadi kita meminta sesuatu kepada bos kita, maka sholat tahajud itu adalah pekerjaan kita yang maksimal. Misalkan, bos, saya sudah bekerja selama 10 tahun, saya sudah bekerja maksimal. Sekarang barulah sholat hajat. Sholat hajat itulah kita mengucapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Di keempat itu barulah kalimatnya yang ingin saya katakan, yang ingin saya ceritakan, dan yang sedang saya butuhkan adalah kenaikan gaji. Misalkan kepada bos kita berkata seperti itu. Dan kemudian ditutup dengan kalimat terakhir secara tadi melaksanakan sholat sunnah witirnya dengan permintaan maaf dan kemudian ucapan terima kasih. Sebelumnya dan setelahnya saya ucapkan terima kasih kepada bos yang sudah mengabulkan keinginan saya. Jadi logikanya kira-kira seperti itu ya. Maka sebaiknya kita melaksanakan sholat tahajud itu sebelum melaksanakan sholat taubat. Bahkan kalau bisa laksanakan dulu sholat istikharah, laksanakan dulu sholat sunnah taubat. Dan kalau mau melaksanakan sholat sunnah wudhu justru lebih bagus. Setelah wudhu langsung melaksanakan sholat sunnah wudhu, ditambah lagi dengan sholat sunnah taubat. Kemudian sholat sunnah istikharah. Istikharah itu meminta yang terbaik kepada Allah. Kemudian sholat tahajudnya intisari daripada qiyamul lailnya. Kemudian sholat hajat. Sholat hajat itu artinya kita mengungkapkan kebutuhan kita. Kita menceritakan apa yang kita butuhkan kepada Allah dan ingin dikabulkan. Ditutup dengan sholat witir, karena yang pertama sholat witir memang sunnah diakhirkan. Dan yang kedua ini adalah sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.